Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, surga itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya, dan Anda bisa memiliki istana di setiap tingkat istana itu atau surga itu. Misalnya di dalam hadis dijelaskan di surga itu ada ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu ibadah-ibadah umumnya. Nah semua itu pintu itu ada di dalamnya, ada kem istana. Bapak Ibu bisa memiliki di setiap kem istana itu istana. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan. Makanya Nabi SAW bilang nanti ahli solat akan dipanggil dari bab solat, dari pintu solat. Orang puasa dari pintu rayyan, orang jihad dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya dia punya istana di dalam? Kata Nabi SAW, iya, dan aku berharap kamu salah satunya. Ya, karena orang melakukan ketaatan, dia akan memiliki banyak istana. Dia bisa mengunjungi semua istana itu, dan yang luar biasa, selalu Allah hubungkan ayat tentang surga dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Kepemilikan dunia ini Bapak Ibu sekalian sementara. Kayak Anda sekarang punya BPKB misalnya, atau surat sertifikat tanah, rumah, itu sementara. Karena kita meninggal akan jadi warisan. Tapi di surga sekalian dia memiliki istana itu, pakaian itu, segala macam fasilitas itu akan selamanya. Tidak ada lagi pindah kepemilikan gitu ya. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat yang luar biasa Allah menyampaikan kita di akhir Ramadan dan kita bisa menikmati sekali ya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang belum mengerti bahasa Arab, ayat-ayat Al-Quran yang ditilawakan oleh para imam dengan suara-suara yang sangat indah, doa-doa yang dibaca, kita berharap walaupun tidak faham artinya, misalnya atau belum faham, bisa kita mendapatkan keberkahan dari doanya ya. Karena doa-doa mereka itu sangat luar biasa. Hampir semua mencakup kebutuhan dunia dan akhirat sudah didoakan. Dan menjadi contoh yang baik buat kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita beribadah sebenarnya. Dan ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang lalai di 10 terakhir Ramadan ini justru tidak beribadah kepada Allah. Sini Allah pilih kita bisa menginjakkan kaki di tempat yang paling mulia. Bapak Ibu perlu garis bawahi, semua muslim di muka bumi ini kalau dikasih pilihan menghabiskan hidup mereka di Ramadan di 10 terakhir di Mekah atau di tempat lain, pasti mereka akan pilih Mekah. Dan sebagai informasi juga, Bapak Ibu kalau lihat di malam-malam ganjil kemarin ya, atau di malam-malam 10 terakhir Ramadan, itu sampai di jalan raya dan sekitar 5 sampai 10 kilo itu semuanya penuh dengan saf solat nyambung di jalan-jalan ini. Dan ada di antara jemaah umroh itu yang tinggal jauh 10 kilo, 15 kilo dari sini. Allah masih memberikan kita tempat sangat dekat ya, di dekat Masjidil Haram. Jangan sampai membuat syaitan membisiki kita seakan-akan kita itu jalan sedikit saja ke pelataran sudah jauh, padahal sebenarnya itu adalah sangat dekat, ya, sangat dekat. Ada bahkan orang-orang Saudi yang tinggal di sini pun tidak bisa dapat tempat karena mahalnya harga hotel-hotel dan juga padatnya. Bisa dikatakan seluruh hotel di sini tidak ada yang kosong satupun, semuanya terisi. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kenikmatan ibadah seperti ini jangan hilang dan terus terulang ya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu tetap bisa mengulangi lagi Ramadan akan datang. Ya, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat, panjang umur, dan juga di ibadah-ibadah umroh selain Ramadan dan juga haji. Dan insya Allah kami akan mempermudah perjalanan itu kalau Bapak Ibu berminat untuk bergabung di travel kami. Baik, selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti metode kita waktu di Madinah, kita sempat tadabbur ayat-ayat Al-Quran karena memang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saya memilih, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita membaca surah yang berhubungan dengan bahasan tentang kita, manusia. Namanya surah Al-Insan. Ya, coba dibuka dulu surah Al-Insan ini. Dia di surah nomor 76 ya, dalam Al-Quran. Sebenarnya sih semua surah Al-Quran itu menarik sekali untuk dibahas ya, kalau kita mengerti artinya. Tapi saya ingin menyentuh di poin ini karena Allah sedang berbicara tentang kita. Ya. Allah berfirman di ayat satunya, saya akan bacakan ini kurang lebih ada 31 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hidun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya, coba kalian sebagai manusia duduk sejenak, merenung sejenak ya. Dari mana kita asalnya? Ya. Dari sebelum orang tua kita menikah pun kita dari sesuatu yang tidak pernah tersebutkan.
Kita tidak pernah tahu nama kita tidak pernah tahu jenis kelamin kita tidak pernah tahu nasib kita tidak tahu akan menikah dengan siapa, kita tidak tahu bagaimana makanan dan minuman yang akan kita makan selama kita hidup. Sesuatu yang tidak ada sama sekali. Lalu kemudian jadi ada sekarang. Nah seperti itulah ya. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 1 ini mengajak manusia mulai berpikir. Karena memang diajak kita semua ini untuk beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengajak dulu kita berpikir dengan akal kita. Coba pikirkan. Kalian ini dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Gitu kan. Lalu kemudian jadi ada. Dari mana kalian ini? Siapa yang mengatur, siapa yang membentuk wajah kalian, kulit kalian, rambut, kemudian jenis kelamin dan segala macam. Siapa yang telah mengatur setiap hari porsi makanan apa yang kita akan dapat, pakaian apa yang akan kita pilih, kadar udara yang akan kita hirup, kadar air yang kita pakai dan seterusnya. Gitu kan? Nah semua ini Allah menyuruh kita untuk berpikir dan merenung. Kalau semua ini sebenarnya ada penciptanya, ada yang mengaturnya. Dan semua ini akan berjalan sesuai yang telah Allah tentukan. Sebagaimana ada dunia, ada akhirat. Gitu kan? Dan memang Allah SWT, Bapak Ibu sekalian sudah menciptakan semuanya ini berpasang-pasangan. Ya. Ada dunia, ada akhirat. Ada kenyang, ada lapar. Ada muda, ada tua. Ada kaya, ada miskin. Ada dunia, ada akhirat. Ada mati, ada hidup. Ada surga, ada neraka. Gitu ya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, menjelaskan dari mana kita asalnya. Bagaimana prosesi kita diciptakan. Dan ini sudah Allah juga ajarkan manusia ilmu pengetahuan, mengetahui bagaimana prosesi manusia itu terbentuk. Di ayat 2-nya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Maksudnya kalian semua pasti dari sperma. Tidak ada manusia yang diciptakan ya tanpa sperma kecuali 2. Nabi Adam dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Karena memang Adam Allah ciptakan dari tanah langsung. Dan Nabi Isa juga Allah mengatakan dalam Al-Quran diciptakan seperti Adam. Sebagai mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya itu diciptakan dari sperma. Yang sperma ini subhanallah di dalam banyak ayat Al-Quran yang disebutkan dengan ma'un mahin. Air yang terhina. Karena terbukti orang kalau tidak terbuahi, maaf di rahim wanita, maka akan dibuang. Dan itulah bibit manusia yang miliaran jumlahnya. Gitu kan. Dan dari miliaran sperma yang tertumpah di rahim ibu kita dulu, kita lah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah melalui persaingan yang sangat banyak di antara bibit sperma yang lain dan Allah pilih kita. Allah mengatakan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Maksudnya memang di dalamnya banyak komposisinya. Ya. Bahkan sekarang teknologi sudah bisa membuktikan dari sperma itu, kalau sperma itu yang membuahi sel telur, nanti dia akan jadi laki-laki atau perempuan, bahkan bisa dikenal sekarang nanti karakternya atau fisik dan paras wajahnya seperti apa bayi itu. Ya. Allah mengatakan, dan kami tujuannya menciptakan itu untuk menguji dia. Memang ada tugasnya dengan perintah dan larangan. Sholat, puasa, memang kita diciptakan untuk itu, dan kita juga dilarang untuk melakukan beberapa hal. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Karena untuk diperintah dan dilarang. Ya gitu. Jadi memang kita ini seperti ibaratnya masuk ke satu perusahaan, kita jadi pegawai, kita harus mengikuti peraturan yang ada, SOP yang ada. Nah kita di muka bumi ini ada SOP-nya. Gitu kan? Ada peraturan-peraturannya. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Beruntunglah orang yang patuh dan rugilah orang yang membangkang. Gitu kan? Karena kita ini manusia-manusia terakhir Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sudah terlalu banyak manusia yang harus kita ambil pelajaran. Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan meninggalnya beliau salah satu tanda-tanda hari kiamat. Karena beliau mengatakan, lahirnya aku, diutusnya aku dan meninggalnya aku adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan sekarang sudah 1446 tahun hijrahnya Nabi, ditambah 23 tahun masa, 43 tahun di Mekah, ya, lebih 53 tahun di Mekah, itu berarti sudah 1470 atau 80 tahun yang lalu. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian beliau diutus dan beliau sudah meninggal dunia juga di tahun 11 Hijriah. Berarti memang kita ini bukan makhluk yang baru, tapi sudah terlalu banyak orang sebelum kita. Kesudahannya jelas. Orang yang beriman seperti nabi-nabi dan para sahabatnya jelas kesudahannya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kalau kita baca sejarah mereka, Allah berikan mereka rezeki dunia, mereka juga dijanjikan di akhirat. Kesudahan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang para pembangkang juga sudah jelas. Mereka karena kufur, maka ujung-ujungnya sudah jelas. Kemudian Allah mengatakan di ayat 3, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Artinya ada dalam hati mereka perasaan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu, sekarang kita lagi jalan nih, terus ada yang tepuk pundak kita. Orang semua tahu itu tidak baik. Gitu. Semua orang tidak suka. Atau tiba-tiba kita jalan ada yang caci maki. Maka kita tahu itu perbuatan yang tidak baik.
Otomatis. Atau sebaliknya ada orang yang senyum, ramah, itu baik. Secara alami, Allah sudah mengilhamkan kepada kita menunjuki jalan yang lurus. Ya. Ada yang bersyukur, tahu itu dari Allah lalu dia jadikan itu sebagai perangkat untuk dia patuh dan jalan di jalan Allah. Dan ada pula yang kafir, tidak mau mengaku itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mulai masuk menyebutkan tentang ancaman bagi yang kafir dan beriman. Ayat 4-nya, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Tentu ini ayat ini tidak berdiri sendiri, tapi ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang rinci masalah neraka itu. Ya, dan terjadinya siksaan-siksaan seperti di kuburan, di alam barzah, kemudian di mahsyar sebelum masuk ke neraka dan neraka itu sendiri. Bapak Ibu kalau kembali ke playlist YouTube kami, kalau Anda masuk ke Khalid Basalamah Official, klik logonya, nanti akan ada pilihan home, short, video, podcast, dan ada playlist. Klik playlist nanti akan ada banyak, lebih dari 50 kajian buku kami yang sudah kami bedah. Kajian buku maksudnya, bukan semua buku saya, tapi buku-buku para ulama kami bedah. Di antaranya ada buku, judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Kami udah bahas 30 bab tentang surga dan 33 bab tentang neraka. Dan waktu haji tahun lalu kami selesaikan lagi buku itu selama perjalanan 21 hari. Karena memang kita butuh terus mengenang dan mengetahui, bukan mengenang sebenarnya, mempelajari agar kita tahu apa yang kita dijanjikan kalau kita patuh di surga sana dengan rinciannya, pintu gerbangnya, taman-tamannya, bidadari dan bidadarahnya, pakaiannya, makanannya, dan seterusnya. Dan begitu juga dengan neraka dengan segala macam siksaannya. Jadi ayat ini cuma satu ayat saja. Allah sebutkan, disimpulkan ancaman bagi orang kafir karena Allah maunya kita beriman, bukan kafir. Setelahnya baru disebutkan tentang orang-orang yang patuh. Di sini kita bisa ambil satu pelajaran penting. Di ayat 4 Allah sebutkan hanya satu saja ayat tentang siksaan orang kafir. Tetapi ayat 5 dan beberapa ayat terus ke depannya itu justru balasan bagi orang-orang yang patuh. Karena Allah mau kita beriman. Ya. Perlu juga kita garis bawahi sebelum saya lanjut di ayat 5 dan seterusnya. Kalau orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, kayak Anda sekarang insya Allah beriman ini, hidup Anda itu akan tertib dan juga semuanya akan sempurna. Karena orang beriman itu kalau berada di rel agama Allah, hidupnya akan tentram. Karena makanannya, minumannya, pakaiannya, pendapatan, pergaulan semuanya diatur dan ditata. Mana yang boleh, halal, dan thayyibah, berkualitas. Gitu ya. Dan yang tidak boleh, haram, udah jelas. Dan semua yang perintah itu pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dan seterusnya. Dan apa yang tidak boleh, seperti bohong, mencuri, membunuh, mengganggu, menggunjing, memfitnah, semua itu tidak diboleh, itu semua tidak baik. Seperti itulah. Baik, Allah sebenarnya menyebutkan akhir nanti setelah kita meninggal, kalau kita patuh dan beriman, selama di dunia ini menikmati apa yang Allah halalkan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu pasti minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Di ayat 6 dijelaskan. Di surga nanti kita akan minum dari air segar ini bernama kafur. Di ayat 6-nya dijelaskan kafur itu apa? Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yaitu mata air dalam surga. Yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya air itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan tercemar, selalu saja segar. Kemudian ayat 7-nya dikatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Orang-orang yang masuk surga itu selama di dunia mereka menunaikan nazar, niat-niat mereka untuk patuh kepada Allah dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya selama hidup di dunia mereka takut nanti kalau meninggal masuk disiksa di kubur, mereka takut juga nanti kalau mereka meninggal masuk ke neraka. Maka dengan kondisi itu membuat mereka selalu patuh kepada Allah. Ini yang dimaksudkan di ayat 7-nya. Kemudian ayat 8, ini ciri-ciri orang ahli surga selama di dunia. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan selama hidup mereka sibuk memberikan makanan yang disukainya. Tolong digarisbawahi kata-kata disukai. Jadi bukan makanan bekas, tapi makanan-makanan yang kita suka. Apapun yang kita suka ya. Puncak daripada bersedekah itu adalah kita memberikan apa yang kita suka. Jadi coba kalau kita makan di satu restoran, contoh misalnya restoran Padang, kita belilah 100.000 misalnya, contoh. Dengan berbagai macam lauknya, coba Bapak Ibu kalau mau jalankan ayat ini, yaitu Bapak Ibu beli porsi yang sama, ya dengan wadah yang sama, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah itu berarti mengeluarkan apa yang kita sukai. Kita beli pakaian, kita keluarkan yang kita sukai, mirip dengan pakaian itu. Nah itu ciri mereka ahli surga, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan.
Ya, intinya ini orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian mereka juga memberikan itu bukan hanya karena mencari pencitraan atau supaya dipuji. Ini ahli surga ya. Mereka di ayat 9 dijelaskan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian atau kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi salah satu ciri ahli surga Bapak Ibu sekalian itu kalau mereka memberi mereka bukan berharap dibalas. Ya. Kalau ada balasan kita ngirim makanan ke tetangga, tetangga kirim balik, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita kirim makanan, tetangga tidak kirim balik, lalu kita masih mengatakan tetangga ini nggak tahu diri, masa dikirimin makanan dia nggak balas. Ini berarti dia masih belum niatnya karena Allah. Bukan dia ingin mengejar sesuatu yang dijanjikan nanti di surga balasannya. Tapi dia masih berpikir urusan dunia, gitu ya. Sehingga dia sangat membatasi pemberiannya kepada orang yang hanya membalas dia saja. Kalau orang niat karena Allah tidak akan pernah terbatasi dengan dibalas, dipuji atau tidak. Bagi dia sama saja. Karena targetnya adalah memberi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 10. Salah satu yang membuat mereka suka membantu orang-orang susah, orang yang membutuhkan. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena sesungguhnya kami sangat takut akan adab Tuhan kami pada suatu hari. Di hari itu orang-orang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Maksudnya di mahsyar, di hari kebangkitan dan juga di neraka. Karena perbuatan mereka itu, mereka beriman selama hidup, mereka juga membantu orang-orang susah. Di ayat 11 dikatakan, fawaqahumullahu syarra dzalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Jadi memang nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian cuma ada dua keadaan, ada surga dan neraka. Dan surga itu kenikmatan abadi, neraka itu kesusahan. Nah, gitu. Semua yang Bapak Ibu rasakan dari kenikmatan dunia ini, kayak kita misalnya pas dapat makanan yang kita suka, kita pakai pakaian yang kita suka, kita dalam kondisi sehat, kita dapat tempat tinggal yang nyaman misalnya, semua itu miniaturnya surga. Dan apapun yang kita rasakan dari gangguan, penyakit, ya, segala macam itu adalah miniaturnya neraka, ya, siksaan. Tapi di sana jauh lebih besar daripada semua apa yang kita bayangkan gitu ya. Maka dalam sebuah hadis, ini tafsir daripada ayat ini, Nabi SAW mengatakan akan didatangkan nanti pada hari kiamat seseorang yang paling susah hidupnya di dunia, tapi dari ahli surga. Paling susah di dunia, jadi dia lahir dalam keadaan miskin, menderita sampai meninggal pun dalam kondisi miskin, susah misalnya hidupnya. Harus selalu dibantu oleh orang. Tapi dia ahli surga, azan dia sholat, Ramadan dia puasa, dia semampunya jalankan ketaatan. Didatangkan hari kiamat nanti, lalu dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Dimasukin langsung dikeluarkan. Maka ditanya setelah itu, apakah kamu pernah merasakan penderitaan selama ini? Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia berkata, tidak demi Allah. Semua penderitaannya di dunia itu hilang. Yang pernah dia rasakan lapar, yang pernah dia rasakan capek, yang pernah dia rasakan diganggu orang, itu akan hilang semua. Lalu didatangkan kata Nabi SAW, orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari ahli neraka. Lahir di istana raja, sebagai anak raja, meninggal dalam kondisi jadi raja. Semua terpenuhi, dayang-dayang, pakaian, makanan, minuman, segala macam. Tapi dia tidak pernah beriman pada Allah. Kemudian meninggal, didatangkan, dicelupkan satu celupan di neraka. Lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, apa pernah kau rasakan nikmat selama ini? Maka dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Ya, jadi memang kehidupan akhirat itu nanti akan menjadi khalidina fiha, kekal selamanya. Dalam kenikmatan atau dalam hukuman. Oleh karena itu penentuannya harus kita hati-hati karena penentuannya di sini, di muka bumi ini. Apa yang Bapak Ibu tanam sekarang, Bapak Ibu akan panen nanti di sana. Sini kita lakukan ketaatan-ketaatan kayak sekarang ini. Pelajaran besar dari Ramadan ini adalah bagaimana kita mengarah kepada ketaatan kepada Allah dan kita bisa rasakan kenikmatannya. Walaupun capek-capek, ngantuk, tapi kita bisa rasakan kenikmatannya gitu ya. Nah seperti itulah nanti ujungnya kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan dan Allah tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Allah mengatakan dalam banyak ayat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Di ayat 12 dikatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan dia-nya besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka karena kepatuhan mereka, karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Sabar di sini Bapak Ibu sekalian dalam 3 hal ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kayak kita sekarang puasa butuh kesabaran, kita haus, kita lapar, tapi kita tahu perintah Allah, kita sabar. Sholat malam, apalagi Masya Allah yang Bapak Ibu yang berhasil Allah mudahkan ikut tarawihnya, habis itu sebentar istirahat sudah ada qiyamul lail, sebentar istirahat sudah ada subuh gitu kan. Jadi kalau yang ikut semua program-program ini, itu sabar dalam ketaatan namanya. Ya, kita bersabar. Begitu juga kalau haji mungkin, haji juga begitu, kita ada cuaca panas ya. Kalau sekarang masih lebih mending, kalau haji itu lebih panas, ekstrim bisa 45-50 derajat. Tapi subhanallah orang yang niat ibadah karena Allah itu beda.
mereka akan terus menikmatinya, ya, karena bagi mereka itu enjoy saja, enak. Mau pergi jumrah dalam kondisi keringatan masih oke, ya, kita nginap di tenda oke, dan segala macam, karena memang dia niat ibadah. Dan orang-orang seperti ini pada saat ditawarkan lagi mau haji lagi nggak, pasti mereka bilang mau, ya, karena memang niatnya ibadah. Tapi kalau orang tidak niat ibadah maka tidak bisa. Ya. Ini membutuh kesabaran. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu, membunuh, mengganggu orang, punya peluang itu. Tapi di saat syaitan sedang menawarkannya, kita bersabar, kita tolak. Yang ketiga, sabar atas ujian harian. Nah, semua ini akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Allah mengatakan di ayat 12-nya, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan balasan surga dan pakaian sutra. Sedikit saya kasih gambaran tentang surga. Kata Nabi SAW, orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah mereka meludah, dan tidak akan pernah mereka beringus, tidak ada sakit lagi. Dan mereka tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi? Maka kata Nabi SAW, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Jadi tidak ada lagi capek, tidak ada lagi masa muda, masa tua, tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Selamanya abadi dalam kenikmatan. Hanya dengan sedikit waktu taat selama di dunia. Nah, seperti itu keadaannya. Dan cukup banyak tentu bahasan tentang masalah surga, tentang kenikmatan yang tidak bisa digambarkan, tetapi sangat luar biasa dahsyatnya gitu ya. Saya coba mengangkat sebuah riwayat. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih. Beliau mengatakan akan keluar nanti penghuni surga yang paling terakhir dari neraka. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, seperti para nabi-nabi, orang yang mati syahid. Ada orang masuk surga tapi melalui timbangan amal dulu, ditimbang amalnya, ya, timbang. Amal baiknya lebih banyak, amal buruk maka dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang masuk ke neraka dulu baru masuk ke surga. Mereka orang-orang muslim, orang beriman, tetapi dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Masuk neraka, setelah bersih dosanya baru masuk ke surga. Ya, diistilahkan dalam hadis-hadis Nabi yang lain itu utaqaur rahman, orang-orang yang Allah bebaskan ya dari api neraka. Dan sebagian ahli surga menamakan mereka dengan juhannamiyun atau mantan penghuni neraka gitu ya. Itu akan keluar, kata Nabi SAW, akan dikeluarkan dari neraka siapapun yang dalam hatinya seperti biji sawi dari la ilaha illallah atau dari keislaman. Ada juga orang yang masuk neraka kekal abadi. Itulah orang-orang kafir, musyrik, dan orang-orang munafik. Nah, seperti itu kondisi dan keadaan di sana. Nah, nanti orang, kata Nabi SAW, akan keluar nanti penghuni surga terakhir dari neraka. Karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dia masuk neraka dulu. Tapi ini orang terakhir. Setelah dia, yang di dalam neraka itu semua orang kekal. Orang munafik, orang musyrik, dan orang-orang kafir. Dikeluarkan. Dia keluar dalam kondisi, kata Nabi SAW, sebagian tubuhnya hangus, mengeluarkan asap, dia sambil berdiri jatuh. Dia coba melarikan diri dari neraka. Sebenarnya memang sudah jadwalnya dia keluar, karena kalau tidak dia tidak akan bisa keluar, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar di neraka. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Maka setelah dia jauh, dia mengatakan alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, dari neraka maksudnya. Lalu Allah perlihatkan dia dari kejauhan, ada pohon yang dia selama ini sudah lama nggak pernah lihat itu. Karena di neraka itu Bapak Ibu sekalian 24 jam siksaan. Nggak pernah berhenti. Kita kalau naudzubillah masuk penjara atau setelah masuk penjara, mungkin dia digebukin pun, dihukum pun secara fisik, paling beberapa menit atau beberapa saat. Selebihnya ada waktu dia istirahat, ada waktu dia kamar mandi, ada waktu dia tidur. Kalau di neraka nggak ada waktu istirahat, 24 jam. Semua disiksa dari sampai hancur tubuhnya dan tidak mati, dikutukan kembali sakit juga begitu terus sampai naudzubillah kekal abadi. Makanya mereka akan menyesal yang luar biasa di neraka itu. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap oh neraka nanti toh juga saya akan keluar nanti kalau saya muslim masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Karena ini mengeri sekali ya gambarannya tentang masalah neraka itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka, kata Nabi SAW, orang ini sudah jauh dan dia lihat pohon, sudah lama dia nggak lihat pohon, maka dia mengatakan, ya Allah tolong sampaikan saya ke pohon itu. Dan kata Allah SWT, hai anak Adam, apakah kalau saya sampaikan kamu ke pohon itu, kamu tidak akan minta yang lain? Dia mengatakan, tidak ya Allah, pohon itu saja. Lalu Allah pun menyampaikan ke dia, setelah dia menyampaikan janji-janji dia, akhirnya disampaikan. Setelah dia rasakan naungan pohon itu, rupanya dari kejauhan, kata Nabi SAW, Allah perlihatkan dia pintu gerbangnya surga. Dia lihat di situ. Indah sekali istana yang besar. Karena pintu gerbang surga, pintu gerbang kayak begini pintu ini, itu kata Nabi SAW bukan lagi kayak pintu manusia, tapi pintunya jaraknya 40 tahun dari satu daun ke daun yang sebelahnya.
Maka orang akan masuk sana dan itu pintu yang sangat mewah sekali, tercium baunya dari jarak 40 tahun, maksudnya bau wanginya. Maka orang ini melihat pintu surga, lalu dia mengatakan, ya Allah, pintu surgamu. Dia belum minta masuk, dia minta pintu surga. Kata Allah SWT, hai anak Adam, bukankah kau sudah janji tidak akan meminta sesuatu setelah pohon itu? Maka dia mengatakan, ya Allah, pintu surgamu saya tidak akan minta yang lalu. Dia berjanji sama Allah dengan banyak janji-janji yang lain. Setelah itu, Allah sampaikan dia di sana. Begitu dia sampai di sana, dibukakan pintu gerbangnya, dia lihat orang ahli surga di dalam dengan baju-baju sutrahnya, dengan dayang-dayangnya, dengan dipan-dipannya, dengan permadannya, dengan segala macam fasilitas istana surga. Maka dia tertarik, tapi dia malu sama Allah. Dia sudah janji tadi tidak akan minta, kata Nabi SAW. Lalu dia bilang, ya Allah, surgamu saja. Saya tidak akan minta yang lain. Kata Allah, hai anak Adam, betapa banyak ya pengingkaran terhadap perjanji-janjimu gitu ya. Maka Allah mengatakan kepada dia, apakah kamu ridho? Kamu cukup nggak kalau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Raja terkaya dunia ini Bapak Ibu sekalian adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada raja yang mengalahkan beliau. Karena memang beliau sendiri minta kepada Allah diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Makanya kerajaan ini luar biasa. Ya, sampai beliau bisa memerintahkan mengerti bahasa burung. Bapak Ibu bisa baca dalam surah An-Naml, mengerti bahasa semut. Ya. An-Naml itu artinya semut. Itu bisa Bapak Ibu baca dalam Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman mengerti bahasa mereka. Nabi Sulaiman mengerti bahasa jin dan bahkan menjadi bagian dari pasukannya dan seterusnya. Jadi tidak ada kerajaan yang melebihi kerajaan beliau. Waktu Nabi Muhammad SAW pernah sholat, dan setelah salam beliau mengatakan tadi dalam sholat ada satu syaitan yang berusaha menggangguku lalu aku menangkapnya. Ya, kalau bukan aku mengingat perkataan Sulaiman, saudaraku Sulaiman alaihissalam minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, aku akan ikat syaitan itu di pohon di Madinah akan dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Tapi ini menandakan memang kerajaan yang sangat luar biasa. Kita kembali ke riwayat tadi, kata Allah SWT kepada orang ini, mau nggak kamu? Aku berikan, kamu akan masuk surga sekarang. Ini orang yang paling rendah derajat di surga dan orang paling terakhir keluar dari neraka. Allah mengatakan, maukah kamu dan ridhokah kamu kalau aku berikan kamu yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Maka dia mengatakan, saya ridho wahai Tuhanku. Saya ridho wahai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, engkau akan dapat double-nya. Maka dia mengatakan, aku ridho wahai Tuhanku. Allah mengatakan, engkau akan mendapatkan lagi double-nya. Begitu terus sampai Allah ulangi 5 atau sampai 10 kali. Maka karena gembiranya orang ini sampai dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dibalik sama dia. Lalu kemudian dia masuk ke dalam surganya. Kata Nabi SAW, dia mengira dia orang yang paling tinggi derajat di surga, tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling rendah. Ini dia menikmati surganya. Nah seperti itu keadaan yang digambarkan tentang orang yang paling rendah derajatnya di surga. Dan semua yang pernah dia lalui dari suka duka kehidupannya, dari siksa neraka pun akan terlupakan karena sudah masuk ke dalam surga. Dari sini dikatakan, dan Allah membalas mereka karena kesabaran mereka, surga dan juga pakaian-pakaian sutra. Semua pakaian ahli surga nanti sutra, laki-laki dan perempuan. Selama di dunia, laki-laki tidak boleh pakai sutra dalam Islam, perempuan boleh. Ya. Karena Nabi SAW pernah mengangkat 2 benda, satu sutra di tangan kanan, satu emas di tangan kiri. Beliau mengatakan 2 benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tapi di surga nanti kita menggunakan istabraj, dibaj, ya. Jadi kita akan pakai sutra yang lembut dan sutra yang tebal, tipis yang tebal ya. Memang pakainya pakaian sutra. Lalu Allah gambarkan lagi bagaimana ahli surga di ayat 13, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga nanti mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan, tempat duduk yang mewah. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, di surga tidak ada lagi malam, ya tidak ada lagi siang. Dan ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bagaimana cuaca dan penerangan yang ada di surga itu, beliau mengatakan, tidakkah kalian lihat awal matahari terbit, ya, tidak menyengat dan juga tidak terlalu terang sekali. Nah seperti itulah nanti keadaan surga selamanya. Di ayat 14 yang dikatakan, wadaniyatan alim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Artinya dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Nabi SAW, kalau seorang ahli surga mau makan buah surga itu mendekat ke tangannya. Kita kan kalau di dunia kita yang petik, ya. Kalau di surga nanti buah itu mendekat sampai sangat mudah untuk dipetik. Itu pun setelah dipetik akan keluar buah langsung di saat itu sebagai penggantinya. Jadi tidak pernah habis. Nah, seperti itu gambaran daripada ayat 14. Ayat 15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan juga kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Maksudnya untuk mereka minum.
Jadi di istana seseorang di antara kita nanti akan banyak sekali bejana-bejana, ya, gelas-gelas yang kita pakai untuk minum. Tapi itu seperti dari kaca semuanya, transparan. Jadi kalau kita taruh isi minuman apapun dalamnya akan bisa terlihat warnanya. Ayat 16-nya, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka diukir ya, diukur yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya memang takaran untuk masuk ditaruh di mulutnya pas, dipegang dengan tangannya pas, ya ukuran minumannya di dalam juga pas gitu. Ayat 17-nya, salah satu minuman surga juga dikatakan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah minuman jahe. Dari sini sebagian ulama tafsir mengatakan berarti memang jahe minuman yang sehat dan itu sudah jadi ilmu pengetahuan bagi manusia. Kalau minum jahe itu pasti akan sehat untuk banyak manfaatnya lah ya. Jahe itu mungkin tidak perlu kita rincikan, tapi ini ada kajian khusus kami pernah bahas di Corona dulu. Waktu 2 tahun Corona ada kajian kami Corona dan solusinya. Di antaranya itu mengkonsumsi jahe, mengkonsumsi madu, mencium wangi-wangian, ya semua itu yang memang digambarkan di surga, minuman surga. Kemudian nanti akan ada bau wangi. Semua itu adalah solusi untuk kesehatan juga. Kemudian dikatakan ayat 18, Ainan fiha tusamma salsabila, di dalam surga juga terdapat sumber mata air yang dinamakan salsabila. Ayat 19, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitum hasibtahum lu'lu'an mansura, dan mereka akan selalu dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda dan tetap saja muda, pelayan-pelayan muda ya. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara-mutiara yang bertaburan. Jadi di surga ada bidadari wanita, ada bidadara laki-laki. Dua-duanya adalah pelayan di surga nanti. Dan dalam sebuah hadits disebutkan ahli surga yang paling rendah derajatnya itu memiliki 10.000 pelayan. Jadi kita bisa bayangkan kalau di dunia ini kita punya 1 orang, misalnya suami istri, suaminya punya 10 pelayan misalnya, atau istrinya juga punya 10 pelayan, mungkin sudah dianggap raja kali ya. Di surga nanti orang paling rendah derajatnya punya 10.000 pelayan dalam hadits yang sahih. Dan kata Nabi SAW, semua pelayan itu membawa piring yang di kanan dan kiri berisikan makanan berbeda, dan ahli surga itu akan memakan dari piring yang pertama sampai piring terakhir, mereka tetap merasakan nikmat yang sama. Karena di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Ya. Kalau di dunia ini kan kita makan karena kita lapar. Dan biasanya kalau lapar itu kita tidak menikmati lagi. Karena target kita menghilangkan laparnya. Dan kita berhenti karena kenyang. Kalau di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Maka kita makan sepuasnya. Itu yang dimaksud dengan ayat 19. Dan nanti mereka akan keliling semuanya. Di istana kita itu di mana-mana ada semua pelayan ini. Kita tinggal meminta dan suruh untuk melayaninya. Dan mereka sangat tampan-tampan dan sangat cantik-cantik. Itu digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di sini digambarkan mereka seperti mutiara yang bertaburan. Karena indahnya ciptaan Allah. Dan khusus pelayan surga ini diciptakan bukan kayak kita. Bukan melalui sperma dan sel telur, lalu bayi, anak-anak, segala langsung dewasa, langsung bertugas. Ya, mereka sudah langsung bertugas. Ini ada ciri-ciri mereka gitu ya. Engki akan dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih juga, engki akan masuk ahli surga ke surga, lalu dia menemukan ada orang yang sangat tampan sekali dan bersih sekali, pakaiannya pun sangat bagus sampai dia mengiranya seorang malaikat. Lalu dia bertanya ahli surga ini, siapa kamu? Dia mengatakan saya adalah salah satu dari pelayan-pelayanmu. Jadi memang Allah SWT berikan itu di surga. Itu yang dimaksud dengan wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan muda ya, dari kalangan laki-laki yang masih muda, atau terus muda. Kemudian ayat 20-nya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat nanti ahli surga itu, setiap individu di antara mereka di istana dan pelayan-pelayannya nanti, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Artinya setiap ahli surga, satu orang itu akan memiliki seperti satu kerajaan sendiri. Lokasinya luas, pelayannya banyak, fasilitasnya melimpah gitu ya. Di ayat 21, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan juga Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Artinya di surga nanti akan diberikan pakaian-pakaian, tadi sudah kita bilang dari sutra, dan ada banyak hadis ya. Tadi saya sudah sarankan Bapak Ibu untuk kembali ke kajian buku kami, karena 30 bab tentang surga itu panjang lebar dijelaskan. Saya di pertemuan ini menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya hadis Nabi SAW, ahli surga itu nanti di depan istana dia ada satu pohon mirip seperti delima. Ya, bagaimana Allahu a'lam, tapi begitu penyampaiannya, yang kalau ahli surga ini mau mengganti pakaiannya,
Dia tinggal melihat ke arah pohon kayak delima itu, lalu pohon itu mendekat dan terbuka, di dalamnya ada 70 gaun yang berbeda warna. Dan dia tidak perlu buka pakai gitu ya. Dia cuma niat untuk memakai yang mana, tiba-tiba sudah terpakai saja ke badannya. Ya, kemudian itu akan tertutup lagi, dan kalau dia niat lagi, mau buat ganti baju misalnya, akan datang terbuka lagi dengan 70 gaun yang berbeda motif dan warna. Begitu seterusnya, itu dalam penjelasan masalah pakaian ahli surga. Dan semuanya dari sutra terbuatnya. Dan yang dimaksud sini gelang-gelang adalah sesuai dengan porsinya tentunya bagi laki-laki dan perempuan. Ya, tidak perlu kita hubungkan dengan gelang-gelang kita di dunia ya. Tapi umumnya biasa raja-raja itu memang menggunakan perhiasan-perhiasan. Nah, karena setiap ahli surga dianggap satu kerajaan sendiri dia, maka berarti dia akan seperti satu kerajaan sendiri. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, surga itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya, dan Anda bisa memiliki istana di setiap tingkat istana itu atau surga itu. Misalnya di dalam hadis dijelaskan di surga itu ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu ibadah-ibadah umumnya. Nah semua itu pintu itu ada di dalamnya, ada kem istana. Bapak Ibu bisa memiliki di setiap kem istana itu istana. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan. Makanya Nabi SAW bilang nanti ahli solat akan dipanggil dari bab solat, dari pintu solat. Orang puasa dari pintu rayyan, orang jihad dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya dia punya istana di dalam? Kata Nabi SAW, iya, dan aku berharap kamu salah satunya. Ya, karena orang melakukan ketaatan, dia akan memiliki banyak istana. Dia bisa mengunjungi semua istana itu, dan yang luar biasa, selalu Allah hubungkan ayat tentang surga dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Kepemilikan dunia ini Bapak Ibu sekalian sementara. Kayak Anda sekarang punya BPKB misalnya, atau surat sertifikat tanah, rumah, itu sementara. Karena kita meninggal akan jadi warisan. Tapi di surga sekalian dia memiliki istana itu, pakaian itu, segala macam fasilitas itu akan selamanya. Tidak ada lagi pindah kepemilikan gitu ya. Ayat 22 Allah mengatakan inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri atau dinilai, diberi balasan. Selama di dunia beribadah, maka kami nilai semuanya perbuatan yang telah kamu lakukan. Ayat 23-nya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Ya salat, ya puasa, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Kalau ada yang tetap mau melakukan maksiat, zina, bohong, segala macam, jangan ikut-ikutan. Orang yang sudah didakwai tidak mau masuk Islam, ya sudah biarkan saja dengan keyakinan dia. Maka tetap kamu bersabar dan menjalani perintah ini sampai nanti ajal datang. Ayat 25-nya, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Maksudnya sepanjang hidup, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, selalu berzikir kepada Allah, selalu sholat, puasa, dan seterusnya. Ayat 26-nya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan pada sebagian malam sujudlah kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari itu. Nah ini ayat ini paling tepat kena di sekarang di 10 terakhir Ramadan. Kita sudah dilatih oleh Allah SWT, kita sudah sholat dengan imam-imam yang mulia dan luar biasa, dengan bacaan-bacaan mereka, dengan kekhusyuan mereka, dengan tangisan mereka, dengan doa-doa yang luar biasa. Maka itulah yang dimaksud di sini dengan malam hari, di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan ayat 27-nya, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsakila. Tapi sayangnya mereka itu banyak orang-orang yang masih kafir, orang yang maksiat, menyukai kehidupan dunia melebihi dari akhirat, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka. Bagaimana pada saat mereka meninggal, dan bagaimana kehidupan akhirat mereka, yang pada hari akhirat itu akan berat bagi mereka nanti. Karena ada hukuman atas pelanggaran-pelanggaran. 28-nya, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendihan tubuh mereka. Apabila kami kehendaki, kami sungguh-sungguh akan mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Maksudnya Allah lah yang membuat otot-otot dan tulang-tulang kita sini-sini semua kuat, tapi untuk ibadah kepada Allah. Kalau tidak mau juga patuh, Allah mampu untuk mematikan kita dan mengganti kita dengan generasi yang lain yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhirnya atau 3 ayat terakhirnya di ayat 29, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini benar-benar ayat-ayat adalah suatu peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
dia bisa segera patuh kepada Allah, menjalankan syariat ya sebagai panduan hidupnya dan dia menjauhi pelanggaran-pelanggaran di batas waktu ajal yang sangat pendek ini. Ayat 30-nya, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, maksudnya menjadi patuh kepada Allah kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Maksudnya Allah memang memudahkan buat kita dan memang Allah akan mudahkan semua hamba-hambanya kecuali yang membangkang. Karena semua orang pasti punya potensi untuk kembali kepada Allah. Baik dia langsung patuh atau dia lagi maksiat lalu kemudian dia punya kesempatan untuk taubat. Ada perasaan menyesal kemudian dia kembali kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat terakhirnya, ayat 31, "Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wa dhalimina adda lahum adaban alima." Dan Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakan adab yang pedih. Nah ini salah satu daripada bagian ayat-ayat Al-Quran yang bisa tentunya kita ambil pelajaran dari apa yang Allah pesankan. Tentu hampir semua ayat Al-Quran itu berisikan banyak sekali peringatan-peringatan, tapi ini diantaranya yang kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah ya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengenal lebih jauh malaikat, kemarin di Musim Wahyu sempat saya sampaikan untuk menjelaskan Jibril, bisa kembali ke surah nomor 77, itu Al-Mursalat, dan surah nomor 79, An-Nazi'at. Itu menceritakan tentang malaikat. Kalau Bapak Ibu mau membaca tentang tanda-tanda hari kiamat, ada surah nomor 81 At-Takwir. Di saat Allah menggulung langit nanti di hari kiamat, kemudian Al-Infitar, terbelahnya langit. Ya, ini Allah SWT sebutkan, kemudian Al-Insyiqaq, ya, terbelahnya juga ya bumi ini, kemudian ada Al-Buruj, kemudian At-Tariq, ini semua menjelaskan tentang masalah hari kiamat, kemudian Al-Ghashiyah ayat 88. Ini semua menjelaskan tentang masalah kiamat tentunya. Dan kami sarankan dalam tadabbur ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Anda mulai dengan apa yang paling Anda sukai. Misalnya, buka coba daftar isi Al-Quran yang 114 surah itu, cari surah-surah yang paling menggelitik buat kita. Misalnya kita tertarik, kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan? Ada surah Al-Baqarah sapi betina, ada Al-Fil gajah, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah. Maka mulai dari ayat itu baca kayak tadi, tadabbur. Ya, paling bagus kalau misalnya Anda bisa punya atau download aplikasi yang ada tafsirnya, maka itu lebih bagus. Kalau kita tidak ngerti, kita bisa baca tafsirnya gitu ya. Kayak tadi kita sempat hubungkan dengan beberapa dalil-dalil dari hadis ya dan beberapa tafsir, maka itu lebih mudah kita memahaminya. Seperti itulah cara memahami Al-Quran ya. Kalau Anda mau misalnya ibu-ibu mau yang tentang perempuan, ada surah An-Nisa tentang wanita-wanita, surah nomor 4 dalam Al-Quran, ada surah Maryam, surah nomor 19. Anda mau baca tentang hari kiamat, tadi sudah kita sebutkan, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Al-Qiyamah dan seterusnya, Al-Zalzalah. Anda mau baca tentang nabi-nabi, ada nama individunya seperti Yunus, ya, kemudian Yusuf, kemudian Ibrahim, kemudian Muhammad alaihissalam. Kalau Anda mau baca gabungannya surah Al-Anbiya, ya seperti kalau tadi malam ada yang ikut sholat malam karena sudah khatam Al-Quran di sholat tarawihnya, maka di sholat malamnya itu sempat imamnya membaca surah Al-Anbiya ya, di 4 rakaat pertama, lalu kemudian pindah ke surah Luqman ya, di 4 rakaat yang tersisa lagi ya. Seperti itulah 6 rakaat pertama sama 4 rakaat yang kedua, baru kemudian masuk ke witirnya. Nah seperti itu cara mentadabburi ayat Al-Quran. Dan saya sarankan juga supaya selalu memutar Al-Quran di rumah dan nanti usahakan ada terjemahannya. Jadi bukan cuma tilawah, di mobil pun begitu. Usahakan jangan lewat 1 hari kecuali Anda mendengar atau membaca Al-Quran. Kalau Anda dengar, ingat dengan terjemahannya supaya kita tahu pesan Allah apa yang disampaikan. Kenapa imam-imam Masjid Haram ini selama berapa hari kita dengarkan mereka baca Al-Quran sambil menangis? Karena mereka ngerti artinya. Ya, apa yang sedang Allah pesankan. Dan sudah saya sampaikan kemarin, saya tidak tahu Bapak Ibu semua jalankan atau tidak, bisa membuka aplikasi Al-Quran pada saat imam sedang membaca ya. Sehingga Anda sambil melihat apa yang dibaca oleh imam tersebut. Nah itu akan lebih membantu kita bisa merenungi makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah. Dan kalau ada informasi tambahan, tolong diperhatikan grupnya. Dan saya harap semua aktivitas kita Bapak Ibu bisa ikutin. Dan kalau kemarin yang tadi saya bilang kalau untuk iftar buka puasa, kalau belum bisa direalisasikan, tolong dimaklumi. Karena memang itu di luar dari jangkauan kami. Tapi kalau masih bisa kami akan sampaikan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.